Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farin MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 8 akan membawakan sebuah materi dengan judul pengawasan. Saya atas nama Putri Wulandari sebagai pemateri pertama akan menyampaikan beberapa poin terkait apa yang akan kita pelajari kali ini. Yaitu yang pertama tentang pengertian pengawasan, kedua istilah-istilah dalam pengawasan, yang ketiga proses pengawasan, yang keempat tujuan pengawasan, yang kelima fungsi pengawasan, yang keenam manfaat pengawasan, dan yang terakhir jenis pengawasan. Baik, konsep dasar pengawasan. Jadi di sana di konsep dasar pengawasan itu terdiri dari beberapa yang sudah saya sebutkan tadi, ada pengertian, istilah-istilah dalam pengawasan, proses pengawasan, tujuan, dan lain-lainnya. Jadi langsung saja masuk pada materi yang akan dipelajari, yaitu tentang konsep dasar pengawasan. Pengertian pengawasan. Jadi pengawasan merupakan suatu proses untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar segera dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan itu ataupun yang dilaksanakan itu secara real ataupun secara nyata merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi seperti itu. Yang kedua yaitu istilah-istilah pengawasan. Di sana ada monitoring, correcting, evaluating, dan supervision. Adapun proses dalam pengawasan yaitu proses pengawasan. Jadi pada proses pengawasan ini yang pertama yaitu menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja. Jadinya kita harus menetapkan dulu apa yang akan kita kerjakan. Jadi itu. Yang kedua mengukur prestasi kerja. Jadi kita mengukur prestasi seseorang itu. Jadi kita mengawasi dengan mengukur prestasi kerja itu. Gitu ya. Ketiga, kita menentukan ataupun kita mengajukan pertanyaan apakah prestasi kerja itu sudah sesuai dengan standar. Kalau sudah sesuai itu maka kita sudah tidak melakukan apa-apa lagi. Tapi kalau masih kurang standar ataupun masih belum mencapai standarnya itu, maka kita harus mengambil tindakan korektif, yaitu dengan mengevaluasi ulang standar itu sendiri. Yang keempat yaitu tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan ini terdiri dari 5 tujuan. Yang pertama yaitu membuat pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua yaitu menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas. Yang ketiga yaitu menimbulkan suasana saling percaya baik di dalam ataupun di luar lingkungan itu sendiri sebagai bentuk operasi organisasi. Yang keempat yaitu meningkatkan akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir ataupun yang kelima itu meningkatkan kelancaran operasi organisasi sehingga mendorong terwujudnya good governance. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengawasan. Menurut Dunn di tahun 2000 halaman 510 yaitu Dunn memerinci 4 fungsi pengawasan yaitu ekspansi, akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan. Yang kelima yaitu manfaat pengawasan. Jadi pengawasan ini manfaatnya itu diharapkan menjadi alat atau sarana yang berguna untuk menghilangkan atau mengurangi kebocoran-kebocoran, penyimpangan-penyimpangan, pemborosan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang terjadi pada suatu organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu jenis pengawasan. Jadi jenis-jenis pengawasan ini ada 4, yaitu pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat, dan pengawasan legislatif. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas pada room pembelajaran nanti. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan selaku pemateri pertama. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang bertugas. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.